Sahabat EKB yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Palti Priamus Napitupulu, dari Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Logos Jakarta, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita pada hari ini, Minggu 22 Maret 2026, ditulis oleh Pendeta Hariman A. Patianakota dari Universitas Kristen Maranatha Bandung dengan judul Maju Bersama Dia, yang dilandaskan pada Injil Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-45. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Pimpinlah hati kami untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini, ya Tuhan Yesus yang baik, supaya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kami, berjalan lagi bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sahabat kekasih, saya akan membacakan untuk kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Mengapa saya hidup dan untuk apa? Sahabat, kadang pertanyaan ini muncul, bukan karena kita sedang depresi lalu ingin mati, melainkan karena kita ingin memikirkan arti hidup secara mendalam. Apa sesungguhnya yang menggerakkan kita melakukan berbagai hal? Apa yang menjadi motivasi dan tujuan kita? Maria dan Marta sangat sedih karena kematian Lazarus, saudara laki-laki mereka. Bagi mereka, Lazarus adalah sosok pelindung yang memberi mereka rasa aman. Dalam budaya patriarkis yang kuat pada masa itu, kehilangan saudara laki-laki menjadi pukulan yang sangat memedihkan hati. Mereka sebenarnya sudah berusaha meminta Yesus datang ketika Lazarus masih sakit. Namun, Yesus baru datang setelah Lazarus meninggal selama 4 hari dan terbaring di kubur. Dalam keberanian hati itulah Yesus menjumpai Maria dan Marta. Ia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Dan benar, Yesus membangkitkan Lazarus. Ia mengubah duka cita Maria dan Marta menjadi sukacita, serta membuat mereka melihat kemuliaan Allah. Sahabat yang kekasih, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dialah alasan terbesar bagi kita untuk terus berjuang. Dalam segala keadaan, kita dapat melihat dan mengalami kemuliaan Allah. Jika kita percaya Dia adalah kebangkitan dan hidup, maka ketika jatuh, kita akan terus berjalan maju bersama Dia. Demikianlah perenungan kita pada hari ini. Marilah kita mengakhirinya dalam doa. Kami meyakini Engkaulah Yesus yang telah mati dan bangkit menjadi jalan keselamatan dalam hidup kami. Engkaulah ya Tuhan kepastian yang kekal itu, yang memberikan keyakinan iman kepada kami. Bersama dengan Tuhan, kami mengalami keselamatan kekal. Tolonglah kami Bapa, supaya di dalam kebangkitan Kristus ini, kami tetap teguh berjalan
menjalani hari-hari kami, menghadapi semua pergumulan, menghadapi semua tantangan hidup, karena ada Yesus yang menjadi kepastian dalam hidup kami. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan ketika kami mengingat dan kami meyakini Yesus adalah kebangkitan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikanlah kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.